seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu Yesus. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali lagi berikan ku tangan-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah GOGC kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati, sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman semuanya? Gak kerasa ya kita sudah berada di awal bulan Februari 2021. Itu artinya kita sudah melewati awal bulan, yaitu bulan Januari di tahun 2021. Gimana nih awal tahunnya? Apakah sesuai harapan atau sebaliknya? Kalau Mbak Dani gimana awal tahunnya? Puji Tuhan. Ya apapun itu, gimana pun awal tahun kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap percaya. Kenapa kita harus tetap percaya? Kita harus tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia nggak pernah salah dalam menentukan jalan hidup kita. Dan kita harus bersyukur. Karena sebenarnya sejatinya kita bisa ada sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kita. Bukan juga karena kehebatan kita. Melainkan karena kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian berikut ini. Bersyukur
hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, mungkin di antara kita saat ini
ada yang sedang berada di dalam suatu pencobaan, suatu persoalan, atau kita berada di dalam suatu pergumulan dan kita merasa nggak sanggup untuk menjalani itu semua, untuk menghadapi itu semua. Tapi dari pujian berikut ini kita bisa belajar, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan lebih tahu jalan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Seberat apapun masalah kalian, tetap andalkan Tuhan. Sebentar tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Menjadikanku Lebih dari pemenang. ku percaya Kau Tuhan Percaya yang Tuhan, tak Kau tidak pernah gagal pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tak pernah gagal, Engkau tak pernah lalai. Kami berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Engkau yang Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu. Mulai saat ini ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami hendak bersandar kepadamu. Kami menyerahkan segala permasalahan hidup kami kepadamu. Segala pergumulan kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Engkau tahu yang terbaik untuk hidup kami. Engkau tidak pernah salah. Rancangan-Mu tidak pernah salah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar tiba saatnya kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya benih firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami serahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kaum muda GOGC GBIS Mojo Agung. Selamat tahun baru 2021. Saya tahu bahwa tahun ini, tahun 2021 ini penuh dengan banyak-banyak perubahan, ya. Baik itu perubahan secara pribadi kita untuk memperlakukan saat pandemi ini, juga lingkungan di sekitar kita, ya. Dua perubahan dari kehidupan kita sendiri harus berubah, juga lingkungan mempengaruhi kehidupan kita sehingga bagaimanapun juga tetap harus berubah, ya. Juga mempengaruhi daya pikir, mempengaruhi wawasan, mempengaruhi cara pandang kita terhadap segala sesuatu, ya. Kaum muda GBIS Mojo Agung GOGC harus benar-benar menyadari hal ini, ya. Kita tidak bisa lagi berhura-hura seperti tahun-tahun yang lalu, bersenang-senang, kumpul-kumpul dan sebagainya. Saat ini kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati, sebab memang pandemi ini bukan hanya menyerang orang tua, ya. Bukan hanya menyerang yang umur 60 ke atas, enggak. Tapi bahkan 40 ke bawah, 30 ke bawah, 20 ke bawah. Ada juga yang kena COVID-19 ini. Hati-hati, be careful. Lah, kita sebagai kaum muda apa yang harus kita lakukan? Ya, saya tahu bahwa ini adalah masa-masa yang sulit. Ya, kadang-kadang sampai menekan jiwa kita, menjadikan kita seperti orang yang tidak bisa berbuat segala sesuatu, ya. Firman Tuhan mengajarkan satu hal buat kehidupan kita, ya. Tetap kuat di dalam Dia, ya. Tetap berharap kepada Dia, ya. Kita baca sebuah ayat firman Tuhan dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Tema renungan GOGC awal bulan Februari ini saya beri tema jangan pernah putus asa, ya. Jangan pernah putus asa, ya. Kalau orang seberang bilang haram, bagi kita juga haram kan itu, ya. Jangan pernah putus asa. Putus asa haram. Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Memang saat ini saya mengerti kehidupan kaum muda. Saya pun pernah muda, ya. Kadang-kadang memang masa-masa transisi ini dari hal yang biasanya kita nyaman kemudian masuk ke zona yang tidak nyaman, banyak kegalauan, ya. Banyak hal-hal yang harus kita terima dengan terpaksa, dan itu merupakan hal baru buat kehidupan kita. Dan seringkali ada kesulitan untuk kita bisa menyesuaikan diri, ya. Baik itu buat mungkin kaum GOGC, kaum muda GBIS Mojo Agung yang saat ini mungkin masih sekolah, ya. Kemudian juga yang sudah mulai awal-awal kerja, ya. Ini semua ada satu perubahan yang begitu signifikan sehingga kita harus benar-benar mengantisipasinya secara dini, ya. Kehidupan, mungkin kehidupan apapun juga, ya. Kehidupan awal-awal kerja, mungkin kehidupan cinta bahkan. Memang nggak bisa nampik, ya, nggak bisa dilepaskan bahwa kehidupan cinta di kaum muda itu kadang-kadang mempunyai bobot yang lebih daripada hal yang lain, ya. Cinta terhadap seseorang, perjodohan dan sebagainya. Saya tahu, saya mengerti sebab saya memang pernah muda dan itu mempunyai bobot yang mungkin kalau sekolah bobotnya 7 begitu, ya. Kemudian katakanlah pekerjaan bobotnya 8 mungkin, ya. Keluarga mungkin bobotnya 8,5 gitu. Tapi kalau dengan cinta kadang-kadang semuanya terpengaruh dengan satu hal ini, ya. Kaum muda kadang-kadang memang bobotnya bisa 9,5, bahkan kadang-kadang bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Hati-hati, ya. Perpindahan dari zona nyaman ke zona yang baru, kadang-kadang zona yang baru ini justru tidak nyaman, ya. Kita harus betul-betul bisa mengelola dengan baik, ya. Jangan sampai frustasi, ya. Jangan sampai depresi, ya. Jangan sampai stres, ya. Kalau ini frustrasi berkepanjangan, kemudian jadi depresi, hancur.
Coba aja bayangkan kemarin minggu yang lalu, waktu saya khotbah di tempat ini, saya cerita tentang bagaimana ceritanya waktu Israel dikepung oleh Ben Hadad. Ya. Semuanya habis-habisan. Ya. Tekanan begitu berat. Ya. Sampai kepala keledai 80 sikal. Ya. Itu senilai berapa kemarin saya hitung, 6 juta, 7 juta. Ya, bahkan sampai 8 juta. Kemudian apa namanya? Tai merpati, saya nggak bisa bayangkan gimana ya orang kok bisa makan tai merpati. Itu harganya 5 sikal sampai 600.000, 700.000 rupiah. Sesuatu yang hampir tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa bayangkan kalau saat ini kita mengalaminya. Ya. Tapi dengan COVID ini kayaknya perubahan ke arah sana, rasa-rasanya ini mulai berjalan. Ya. Mulai katakanlah mulai ada roh-roh yang menakutkan yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai kaum muda Kristen yang percaya Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan khawatir, ya. Tetap kita harus semangat di dalam Tuhan, ya. Ada 2 hal yang kepingin saya sampaikan di sini, ya. Renungan yang pendek singkat ini, 2 hal yang paling penting buat kaum muda bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apapun juga boleh berubah, enggak apa-apa, ya. Tatanan boleh berubah, ya. Sekolah dulunya, sekolah tiap hari ketemu dengan teman, saat ini enggak bisa lagi ketemu dengan teman, ya. Sekolah di rumahnya masing-masing, kita online, ya. Saya punya cucu umur 3 tahun yang kecil. Dulu tuh saya ingat waktu setahun yang lalu, ya. Dia itu mulai bisa bahasa Inggris itu sedikit-sedikit, ya. Tapi sekarang karena pengaruh pembantu di rumah, ya, karena memang sekolah juga ada memang streaming 1 hari seminggu itu 3 kali, cuma setengah jam, dan ini enggak bisa membuka wawasan baru bagi dia, ya. Sehingga saat ini bahasa Inggrisnya sudah nggak bisa, bisanya bahasa Indonesia. Padahal dia pintar sekali ngomong, ya. Pengaruh. Inilah memang keadaan zaman saat ini, ya. Kita harus kaum muda Kristen harus betul-betul mengantisipasinya, ya, sedini mungkin, ya, seawal mungkin, sehingga kita bisa lolos, kita bisa lepas, kita bisa menanggung ini dengan sebaik-baiknya, ya. Masalah apapun juga, ya. Anak muda kadang-kadang memang kalau nggak bisa saya tahu bahwa hidup ini di kaum muda penuh dengan rasa-rasa yang galau, ya. Kayaknya ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan ini, ya. Tapi tiap hari biarlah isi dengan firman Tuhan, isi dengan firman Tuhan, semakin dekat Tuhan. Hanya ini satu-satunya kekuatan bagi kehidupan kita, ya. Jangan tawar hati, ya. Kalau sampai tawar hati, waduh. Ada firman Tuhan bilang begini, Amsal 24 ayat yang 10. Amsal 24 ayat yang 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, ya. Saya ulang. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu apa sih? Tawar hati itu tidak ada semangat. Nah, kan gitu ya. Kalau kaum muda patah cinta, semangat enggak? Aduh, semuanya rasa hambar, ya. Mungkin nasi capcay rasanya kayak nggak ada rasanya, ya. Kita minum jus tomat, jus apapun juga rasanya begitu sepo, ya, enggak ada rasanya. Enggak bersemangat. Tidak ada kemauan, itu tawar hati. Tidak ada kemauan, tidak kepingin maju, tidak kepingin untuk meraih masa depan. Sudah, masa depan tinggal masa lalu, ya. Hilang keberanian, kecewa, putus harapan, apatis menghadapi hidup. Kalau sudah kayak gini mau apa, ya. Firman Tuhan bilang katakan begini, jangan tawar hati. Tawar hati apa tadi katakan? Ingat, tidak bersemangat, tidak ada kemauan, ya. Hilang keberanian, kecewa, putus harapan, apatis, ya. Sudahlah, mau mati-matilah. Hidup untuk apa, ya. Semuanya serba nanggung, ya. Kerjaan nggak ada, sekolah nggak bisa, mau kegiatan gereja pelayanan pun juga sangat minimal sekali, ibadah-ibadah jam gereja juga begitu dibatasi dan sebagainya, ya. Nggak bisa kumpul konco, ya. Biasanya kalau malam bisa kongko-kongko, sekarang nggak bisa, ya. Begitu banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kaum muda, ya. Dan ini bisa dirasakan saat-saat ini, saya tahu itu. Dan kita seringkali mengalami hal yang seperti ini, kemudian menjadikan kita semakin kendor dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, semakin kendor dalam kerohanian kita untuk semakin mendekat kepada Dia. Ada 2 hal yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. 1, ada kata lain,
Satu-satunya jalan ya. Tahun 2021 itu lakukan. Saya juga lakukan ini. Minta hikmat sama Tuhan Yesus Kristus. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulang. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Siapa yang memberikan hikmat? Ilmu kepandaian sekolah? Ya, itu pinter. Ya, itu pinter kamu muda, anak muda. Itu bukan hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu pada saat kita kepepet, tiba-tiba celing, jalan keluarnya seperti ini. Ya. Tiba-tiba merasa, lega, tidak ada apa-apa. Ternyata masalahnya begitu mudah untuk diatasi. Itu hikmat. Ya. Siapa sumber hikmat? Amsal 2 ayat 6 dikatakanlah seperti ini. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ya. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Semuanya terangkum dalam satu kata namanya hikmat. Kita akan ditambahkan kepandaian, ditambahkan kecerdasan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan wawasan, ya. Ditambahkan hal-hal yang tidak terpikirkan bagi kita. Ya. Dan tiba-tiba kita merasa bahwa, masalahnya kayak gini. Ternyata saya bisa mengatasinya. Ternyata saya dapat menembusnya. Ya. Katakanlah mungkin masalah cinta, kita akan bisa bilang, putus cinta hal yang sangat sepele bagi kehidupan saya. Puji nama Tuhan, itu hikmat. Waktu Salomo minta apa sama Tuhan? Minta hikmat atau kekayaan? Dia tidak milih kekayaan, tapi dia pilih hikmat. Dan kemudian bilang apa Tuhan? Sudah, kalau kamu mau pilih hikmat, tak tambahkan kekayaan, PN pisan. Tuh, ya. Jadi kita kaum muda harus tahu bahwa minta hikmat. 2021 kita tidak ada jalan lain. Minta hikmat. Yang kedua, minta apa sama Tuhan? Minta nah ini bahasanya yang paling gampang ya. Minta damai sejahtera, saudara. Ya. Minta damai sejahtera. Mintalah damai sejahtera. Kalau kita sudah punya hikmat, kemudian ditambahi dengan damai sejahtera, kehidupan luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita. Sangat ringan, sangat enteng. Kita akan bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan orang sekeliling kita, bersama dengan siapapun juga. Meskipun dalam kesendirian kita mungkin ya. Saat-saat pandemi memang kita nggak bisa kumpul dan sebagainya. Tapi kalau kita punya dua hal ini, punya hikmat, kemudian juga punya damai sejahtera dalam kehidupan ini. Ya, luar biasa. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteranya siapa? Damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus. Kunya siapa? Kunya Tuhan Yesus. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa. Ya. Damai ini kalau kita pakai ukuran manusia yang kasih, sudah tidak usah khawatir. Tak bantu kamu tiap bulan, katakanlah mungkin 1 juta, 2 juta untuk kehidupanmu. Ada damai? Ada senang? Ya, mungkin sekejap. Ya. Tapi begitu nanti 2-3 bulan, kemudian kita merasa uang itu tidak selalu cukup bagi kehidupan kita, kebutuhan semakin meningkat bagi kehidupan kita, tidak ada damai. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan damai sejahtera dari Tuhan, apapun juga yang terjadi buat kehidupan kita, sebab memang Dia yang punya damai sejahtera itu dikasih sama kehidupan kita, maka kita yakin dan percaya kehidupan kita menjadi sangat ringan, sangat enteng, ya. Tidak ada apapun juga yang menjadi beban buat kehidupan kita. Ada beban, ada masalah, ada mungkin kekhawatiran, tapi dengan dua hal ini, minta selalu hikmat dari Tuhan, minta damai sejahtera dari Dia, kita akan yakin kita akan bisa melalui tahun-tahun ini. Hari-hari ini, ya, saudara tidak akan kekurangan satu apapun juga, ya. Saudara akan dicukupkan dalam berbagai hal. Saudara akan semakin mengerti banyak-banyak hal bahwa ternyata semuanya ini dengan mudah bisa diatasi. Ya. Kita tidak akan pernah yang namanya putus asa dalam kehidupan, tidak pernah. Ya. Itu putus asa itu apa? Putus asa itu hanya tinggal kata-kata yang sangat negatif, kemudian kita tinggal di belakang jauh-jauh. Karena apa?
Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan hikmat buat kehidupan kita. Yang juga apa? Yang memberikan damai sejahtera buat kehidupan kita. Satu contoh tentang Yusuf. Satu contoh tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu begitu tahan uji luar biasa. Ya. Dia mau terima keadaan apapun juga yang menimpa kehidupannya. Sama dengan kehidupan kita. Kita juga kalau ada apa-apa, sudahlah tenang. Terima apa adanya, ya. Nerimo ing pandum, orang Jawa bilang, dan itu benar, ya. Dia adalah seorang anak Yakub yang kaya raya. Dia sangat disayangi oleh papanya, bajunya paling bagus di antara saudara-saudaranya. Tapi waktu dia dimasukkan sumur yang tidak ada airnya, dijual sebagai budak, tidak ada kata-kata sambat dalam kehidupannya. Dia terima keadaannya. Mungkin dia merasa memang sakit tuh. Tuhan, hidupku terlalu jauh ada di bawah. Dulu aku ada di atas, sekarang di bawah. Tapi tidak masalah bagi dia. Tetap melakukan apa yang menjadi kehidupannya saat itu. Ya, dia tetap tahan dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Ya. Juga dia pantang sakit hati. Nah, ini yang penting ya. Pantang sakit hati. Waktu dia katakanlah difitnah oleh istrinya Potifar. Ya. Dia terima keadaan itu. Dia mungkin tidak bisa berbantah-bantah ya. Dia mau bantah pun juga akan kalah dengan pengadilan Mesir saat itu. Atau mungkin dia tidak akan mengalami pengadilan yang adil ya. Karena dia tahu ada kata-kata dari istrinya Potifar yang menjerumuskan dia sebagai orang yang mau memperkosa dia katanya, maka otomatis Yusuf dipegang kemudian masuk ke penjara. Selesai. Dan kita tahu Yusuf tidak pernah sakit hati. Tenang aja. Enteng saja kehidupannya, ya. Bahkan dia dilupakan dengan siapa itu? Saya agak lupa, tukang roti dan tukang minuman raja itu, ya. Tukang minuman raja itu waktu diselamatkan sama dia, kemudian tukang minuman raja itu melupakan Yusuf begitu aja, ya. Meskipun ramalannya cocok, diangkat tinggi-tinggi kembali, kemudian yang menjadi tukang makanannya raja itu digantung, dimatikan, ya. Dan ramalan Yusuf ini begitu tepat ya ke arah tukang minuman bahwa dia akan diangkat kembali sebagai tukang minuman raja. Ya. Tapi ternyata Yusuf dilupakan begitu saja. Dia santai aja kehidupannya. Ada ayat dalam Alkitab yang nulis, oh Yusuf protes keras, komplain dan sebagainya. Memang waktu dia dilepaskan dia cerita, aku loh sudah pernah membantu Pak tukang minum raja, tapi aku dilupakan. Ya. Hanya begitu saja. Ya. Santai kehidupannya, ya, tidak gampang sakit hati. Itu yang harus kita pegang. Mau terima keadaan apa adanya, juga tidak gampang sakit hati. Apa yang ketiga? Dia menikmati hidup apa yang ada saat itu. Ini penting, ya. Dia menikmati hidup apa yang ada saat itu, ya. Tidak gundul. Aku kepingin kehidupan yang lebih mewah. Aku kepingin kehidupan yang lebih. Kalau temanku bisa beli sepeda motor, kenapa aku tidak? Kalau temanku apalagi sudah bisa beli mobil, kenapa aku tidak? Tidak seperti itu. Nyantai, ya. Dia ada apapun waktu dia sangat ada di bawah, ya. Sangat ada di bawah. Yusuf tetap tenang saja, ya. Waktu dia di penjara, dia bantu kepala penjara untuk menata administrasi penjara, ya. Waktu dia di Potifar jadi budak, ya, dia lakukan yang terbaik buat bosnya, ya. Dan dia tidak pilih-pilih ini pekerjaan kasar, ini pekerjaan baik. Dia lakukan semuanya dengan sewajarnya, dengan setulus-tulusnya. Sebab dia tahu posisinya. Dia sudah dibuli oleh Potifar dan dia harus melakukan yang terbaik bagi bosnya. Dia lakukan pekerjaannya dengan sangat sempurna sehingga Potifar mempercayakan semuanya kepada Yusuf kecuali istrinya Potifar. Ya. Dari ketiga hal ini kita tahu, ya, bahwa Yusuf itu adalah orang yang luar biasa. Tidak gampang sakit hati, ya. Terima apa yang ada, ya. Terima keadaan apa yang ada, ya. Juga kemudian dia mau tetap dalam kehidupan apa adanya tadi, meskipun dia ada di bawah, dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik bagi kehidupannya. Karena apa? Karena dia tahu dia mempunyai dua hal yang luar biasa yang seperti saya katakan tadi. Dia selalu ada hikmat dari Tuhan, ya, sehingga dia bisa menerjemahkan mimpi dari tukang minuman dan tukang makanan raja. Satu itu. Yang kedua, dia ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Ya. Itu dari mana sumbernya? Semuanya dari Tuhan Yesus Kristus. Semuanya dari Allah kita yang maha perkasa, ya, yang mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan kita menjadi umat pilihannya Dia. Itulah Dia yang luar biasa. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi saya katakan, satu, mintalah hikmat dari Dia.
Dua, mintalah juga damai sejahtera dari Dia. Sehingga kita bisa mendengar apa yang namanya putus asa dalam kehidupan. Kita tidak akan mengenal lagi yang namanya kata-kata, aku putus asa, aku pasrah, aku tidak kuat menjalani kehidupan. Tidak ada kata-kata itu. Semuanya boleh kita tinggalkan di belakang jauh-jauh. Dan kita tetap maju ke depan, ya, berlari-lari menuju sasaran kita. Untuk semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan singkat pendek ini buat kaum muda GUJC GBS Mojo Agung boleh dikuatkan. Saya dikuatkan, kaum muda juga semakin dikuatkan di dalam Tuhan, ya. Selamat menikmati hari ke depan, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Tahun 2021 kita akan lewati dengan luar biasa bersama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup dalam doa yang boleh kita naikkan bersama-sama. Yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita yang akan menguatkan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan meskipun dengan online Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua keadaan yang boleh kami nikmati hari-hari ini. Kami tahu begitu banyak kesulitan ada di hadapan kami, mungkin ada di depan kami Tuhan, tapi kami tahu bersama Engkau tidak ada kata putus asa dalam kehidupan kami. Bersama Engkau Tuhan, kami akan tinggalkan tawar hati. Kami akan tetap bersemangat di dalam Engkau. Kami akan tetap berpacu di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami akan tetap mendekat kepadamu, Tuhan Yesus yang maha baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hikmat yang dari surga. Engkau ajari Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dua hal ini boleh kami nikmati tahun-tahun ini Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ke depan, kami yakin dan percaya. Hikmat yang daripadamu, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau berkati senantiasa Tuhan, kaum muda GBIS Mojo Agung saat ini, GUJC Tuhan yang ada di hadapan kami, yang sedang menyimak renungan khotbah ini Bapak. Kami yakin dan percaya GUJC Mojo Agung akan semakin maju, semakin mendekat kepadamu, semakin kuat di dalam Engkau, dan menampaki hari-harinya dengan secara luar biasa. Terima kasih Bapa yang maha baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.